Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sebuah keluhan sahabat The Brondol yang kemarin baru membeli pupuk 10 ton, ternyata setelah dicek ada sebuah kejanggalan. Maka kali ini kita akan mengecek keaslian dari pupuk yang tersedia di gudang saya. Di sini ada 3 buah pupuk yang kemarin sudah kita review, yaitu adalah dari PT Merauke, cap daun, dan bunga merah. Ketiganya memiliki warna yang relatif berbeda, walaupun kadarnya adalah 60%. Memang kalau dari segi kandungan yang sebenarnya harus kita analisis di laboratorium. Kalau di sebuah perusahaan perkebunan, ketika bicara tentang KCL, maka harus sampling dulu. Seluruh pupuk yang ada di gudang harus disampling dan dianalisis, karena pembeliannya bisa 100-an ton yang kita gunakan untuk di perkebunan kelapa sawit. Namun untuk kelas petani masyarakat memang agak berat begitu bicara tentang menganalisis pupuk keaslian pupuk ini. Namun ada beberapa cara yang paling tepat untuk terhindar dari pupuk-pupuk palsu atau pupuk-pupuk oplosan ini. Karena memang banyak sekali pupuk-pupuk yang dijual di pasaran bebas. Ketika petani mendengar harga pupuk relatif murah, maka pasti akan tertarik. Karena memang sekarang ada sebuah fenomena bahwa petani kelapa sawit sedang sangat semangat-semangatnya membangun perkebunannya dengan cara pemupukan yang intensif ini, yang berharap hasilnya luar biasa. Ketika hasilnya bahwa ternyata membeli pupuk yang tidak original, artinya bahwa tidak yang sesuai dengan logonya yang ada, maka petani akan dirugikan dua aspek. Yang pertama adalah ke aspek unsur hara yang diberikan oleh tanaman, yang kedua adalah aspek hasilnya. Karena bahwa yang diberikan ke dalam tanaman kelapa sawit kita ternyata tidak sesuai dengan speknya, yaitu adalah misalnya KCL adalah 60%, K2O ini ternyata tidak sesuai dengan speknya. Maka kehilangan materi dalam bentuk ini adalah pemberian pupuknya, dan tanaman juga akan rugi. Karena kita nggak tahu pupuk palsu atau pupuk oplosan ini yang diberikan ke dalam tanaman kita itu apa sebenarnya. Maka nggak ada salahnya kali ini kita mencoba melakukan pengetesan secara caranya yang sangat mudah, yang sangat sederhana. Ketika kita bicara tentang pupuk, apalagi pupuk KCL ini ataupun muriate of potash ini atau MOP ini memiliki senyawa garam. Ketika dia memiliki senyawa garam, maka harusnya dia adalah mudah larut di dalam air. Maka kita akan mengetes ketiganya seperti apa pupuk dari bunga merah, cap daun, dan Merauke ini. Mari kita bisa. Yang pertama adalah siapkan dulu botol-botol air mineral seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam botol air mineral ini. Karena kemarin yang dimasukkan yang dites oleh sahabat The Brondol itu, ternyata bahwa pupuknya begitu dimasukkan maka menimbulkan warna yang seperti warna perwarnaan, benar-benar merah kayak sirup. Kalau dia garam biasanya harusnya cepat larut. Nih, sama ketiganya menimbulkan reaksi yang seperti ini. Ini kalau kita lihat dari keasliannya, pertama akan tumbuh gelembung-gelembung karena memang dia senyawanya garam. Kemudian kita tutup. Kemudian kita kocok. Ini yang Merauke ya. Nah, dari dikocok saja sebenarnya sudah kelihatan pupuk ketika dia memang KCL ataupun muriate of potash atau alias MOP ini akan menimbulkan dua aspek rasa yang berbeda. Yang pertama adalah dingin. Yang pertama itu dingin. Kalau kita pegang ini dingin ini. Ini Merauke dingin, cap daun dingin,
cap bunga merah dingin kalau kelihatan. Dan yang kedua ada embunnya. Kalau kita lihat di sini ada embunnya ini, semuanya dingin kayak habis di kulkas seperti ini. Kemudian di dalam pengetesan KCl ini sendiri, ingat bahwa KCl ini memiliki ikatan garam ketika dia larut ke dalam air. Kita lihat dulu berapa persentase nih. Kita bisa lihat ini nggak ada sama sekali tidak ada sama sekali sisanya di Merauke ini, karena kristalnya memang kristal seragam. Hampir kalau ini masukkan ke dalam kulkas udah kayak jus stroberi ini. Kayaknya kalau buka puasa bisa menggoda nih. Ini sama di dalam cap daun juga. Kalau kita lihat ini tidak ada endapan, pasir juga nggak ada. Nih, terlarut sempurna. Kemudian ini di cap bunga merah, kita biarkan masih ada kristalnya, tapi sedikit sekali. Karena memang di cap bunga merah kristalnya kelihatan. Nah ini diginikan aja udah sangat sedikit lah dapat diabaikan. Artinya dari ketiga KCl ini menunjukkan sebuah reaksi yang sama, yaitu adalah bahwa dia larut 100%. Kemudian ada dingin, kita kalau pegang ini tiga-tiganya dingin. Ada reaksi yang memberikan rasa dingin di dalam botol. Dan yang kedua ada terjadi penguapan ini, ada embun-embunnya di dalam kemasan botol air mineral ini. Sehingga bahwa para petani dan para planter semuanya jika memang ragu, kita coba dulu, kita ambil segenggam masukkan ke dalam botol. Di salah satu sahabat The Brondol itu ternyata begitu diginikan nggak dingin, kemudian uapnya juga nggak ada. Kemudian yang paling penting sekali bahwa tidak akan mungkin namanya KCl memberikan sebuah sisa dalam jumlah yang banyak. Misalnya kita larutkan seperti ini sampai sisanya itu sampai segini misalnya. Apalagi karena di dalam KCl, apalagi kita misalnya para petani dan para planter semuanya membeli pupuk bukan dari dealer resmi, ini harus hati-hati. Apalagi dengan iming-iming harga yang sangat menarik. Misalnya KCl angkanya 200-320 ribu per saknya, ternyata ini diiming-imingi 250 ribu nego. Wah, luar biasa. Karena saya yakin bahwa ketika supplier pupuk itu juga ngambil untungnya nggak banyak banget seperti itu. Ini sudah sudah menjadi sebuah tanda-tanda. Kemudian yang kedua, ketika kemarin saya sampaikan ketika kemasannya, ternyata kemasan itu bisa sama persis plek. Kalau bahasa Jawa itu sama persis plek. Persis sama persis. Kita harus hati-hati. Pastikan bahwa kita membeli pupuk dari seller yang benar, yang sudah terverifikasi. Kemudian jangan tergoda tergoda harga yang murah. Kemudian pastikan dulu terjadi pengecekan. Kalau dilihat di sini ya ini larut 100%. Artinya bahwa dengan larut 100% ini kita meyakinkan diri paling tidak setidak-tidaknya tanpa dianalisis di laboratorium adanya dua kriteria, dingin dan larut sempurna, dan terjadi penguapan pengembunan ini, maka pupuk yang kita berikan ke lapangan adalah benar-benar larut 100% dan memberikan bahwa itu membuktikan adalah senyawanya garam. Kalau misalnya yang palsu dikocok seperti ini, bisa saja isinya pasir kuarsa, warnanya putih-putih, kemudian ada kadang-kadang campurannya pasir, misalnya pasir 0,1% saja itu nggak akan kelihatan di dalam wujud KCl-nya itu tidak kelihatan. Dan ini menjadi perhatian para petani semuanya. Sekali lagi, jangan tergoda pupuk palsu, bukan tergoda pupuk palsu, tergoda pupuk murah yang berasal bukan dari sellernya. Ketika membeli dari seorang seller, kita harus mempertanyakan dulu, benar nggak dia pemegang DO-nya. Kemudian kita mau bawa sudah berapa lama, dan mungkin bisa juga sounding sama teman-teman semuanya. Karena pada prinsipnya teman-teman akan selalu membantu, apalagi di grup-grup kelapa sawit akan membantu mana yang benar-benar memang pembelian yang ini. Apalagi volume dari petani dan para planter untuk penggunaan KCl. Ingat, KCl adalah pupuk utama sebagai sumber kalium untuk kelapa sawit. Karena kalium ini akan menentukan tingkat produksi kita. Penggunaannya di atas 2 kilo per tahunnya di usia tanaman menghasilkan, maka kalau dikalikan luar biasa besar volumenya.
Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Ingat pesan Pendi pada hari ini bahwa jangan tergoda barang murah dan jangan lupa dicek. Karena kerugian menggunakan KCL yang tidak tepat, artinya KCL yang abal-abal lah saya bilang, atau KCL yang cuma pura-pura KCL ini, ada dua aspek kerugian. Satu, material, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang sesungguhnya dari tanaman kelapa sawit yang dipupuk KCL ini. Dan yang kedua, paling fatal lagi, kita nggak tahu bahannya itu apa. Bisa saja dia pasir kuarsa, yang pasir cuma dimasukkan ke dalam KCL-nya. Bahkan kita nggak tahu apakah dalamnya malah isinya garam dapur misalnya. Karena memang wujudnya beda-beda, kristal-kristal di KCL ini beda-beda. Mungkin itu saja dulu, semoga Allah memberikan saya, Anda, semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan Allah melimpahkan rezeki yang tanpa disangka-sangka oleh kita semua. Dan sukses selalu bagi kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.